Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mau ajak kita berpikir, merenungkan, dan melihat ajaran Alkitab tentang mujizat. Mari lihat apa yang sudah saya tulis di sini ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pembahasan mujizat bisa dibahas dari berbagai sudut pandang, benar ya? Pasti. Tetapi malam ini saya mau berikan satu perspektif ini untuk kita pikirkan bersama-sama. Saudara-saudara, waktu awal-awal pandemi, ada hal-hal yang saya tulis dalam tanda kutip lucu. Jadi waktu awal-awal pandemi itu ada hal-hal yang lucu yang kita baca di media sosial, kita dengar mungkin ya dari orang-orang tertentu. Hal yang lucu yang saya maksudkan itu misalnya gini. Ada beberapa KKR kesembuhan ilahi ya ditunda. Itu bukan diunda, ditunda atau diundur padahal harusnya lagi dibutuhkan. Ya, benar nggak? Jadi lucu ya. KKR kesembuhan ilahi, ya saya pernah baca di media sosial, di Facebook, KKR kesembuhan ilahi ditunda karena COVID-19. Ini lucu ya. Padahal harusnya KKR itu diadakan supaya COVID-nya hilang kan. Masa acara mujizat saat lagi-lagi dibutuhkan justru ditunda, dihentikan. Ini lucu sebenarnya ya, lucu ya. Dalam tanda kutip ya, lucu. Tetapi dari satu sisi ada juga hal-hal yang menyedihkan. Kita dengar di awal-awal pandemi, bahkan sepanjang pandemi ini. Misalnya, nggak sedikit klaster gereja. Kita tahu bersama di Indonesia ini salah satu klaster awal, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu klaster awal itu adalah klaster hamba-hamba Tuhan suatu gereja yang mengadakan pertemuan. Kalau saya tidak salah informasi, itu pertemuan doa pengurapan hamba-hamba Tuhan di denominasi itu, kemudian terjadilah klaster COVID yang cukup besar saat itu. Ya, dan itu cukup heboh di berita. Tunggu, saya admit dulu, ada yang mau ini. Join. Bentar. Ya. Jadi ada klaster gereja dan itu cukup menyedihkan. Bahkan yang kena itu hamba-hamba Tuhan yang dibilang diurapi dan mau mengadakan doa pengurapan. Kalau saya tidak salah informasi. Intinya pertemuan hamba-hamba Tuhan. Poinnya itu. Dan itu klaster, salah satu klaster mula-mula yang cukup besar di Indonesia ini. Ya, bahkan kalau di Korea katanya dari salah satu sekte, walaupun katanya sekte yang nggak benar ya. Nah, pada perjalanan waktunya nggak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, jemaat juga yang terpapar COVID. Bahkan meninggal dunia karena COVID-19. Jadi ini berita yang cukup menyedihkan. Padahal kekristenan biasanya, terutama pada aliran tertentu, menggaungkan mujizat kesembuhan. Tapi justru biasanya aliran yang begitu, justru, ya maksudnya semua tentu kena ya, tetapi kenyataannya, faktanya, awal-awalnya itu dari aliran-aliran itu. Ya, kita nggak menyalahkan aliran gereja, semua juga gereja Tuhan. Tetapi maksud saya, ada kasus-kasus yang, dan itu fakta yang terjadi. Ya, itu fakta. Kita nggak bisa sangkali itu. Jadi ini hal yang lucu juga menyedihkan terjadi di awal-awal pandemi, saudara. Nah, ini membuat orang Kristen bertanya, di mana mujizat itu? Kenapa COVID-nya enggak ditengking aja, ya kan? Kalau roh jahat kita bisa tengking, kenapa COVID enggak ditengking aja? Makanya enggak heran ada salah satu tokoh hamba Tuhan di Indonesia ini yang menengking COVID-19. Terlepas dari segala kontroversinya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa
Kenapa nggak ditengking aja itu COVID kan? Ya kan? Saudara pernah dengar saya tengking-tengking COVID-19 atau pendeta-pendeta lain tengking COVID-19 selain salah satu tokoh pendeta di Indonesia yang sempat viral? Ya, kita nggak usah sebut nama, kita menghormati hamba-hamba Tuhan, tapi ya terlepas dari semua hal-hal yang terjadi, kenapa kita mulai berpikir, kenapa roh jahat saja bisa takluk dalam nama Tuhan Yesus, kenapa COVID nggak bisa takluk dalam nama Tuhan Yesus? Mana mujizat Tuhan, ya kan? Apakah Alkitab yang kita percayai ini, yang mengatakan Yesus adalah penyembuh, Yesus tabib yang agung, tabib yang ajaib, dia pembuat mujizat, itu bisa dipercaya? Bukankah COVID ini nggak selesai-selesai? Bahkan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan mujizat itu mati karena COVID. Oh, di mana Tuhan? Di mana mujizat? Ya kan? Nah, ini saya mau ajak kita berpikir nih. Nah, bahkan baru-baru ini ya ada seorang hamba Tuhan yang dikabarkan, diinformasikan punya karunia kesembuhan, katanya kena COVID-19. Lalu dia sering siaran langsung, oh saya kena COVID, padahal dia ya dalam tanda kutip penyembuh jalanan. Ya, saudara tahu hamba Tuhan itu? Dia penyembuh jalanan, doakan orang di sana sini ya, di jalan-jalan, dan banyak katanya orang, kesaksian orang-orang banyak katanya sembuh. Ada yang didoakan dari Facebook Live, YouTube Live, orang sembuh. Tapi kemudian hamba Tuhan itu kena COVID-19 juga. Jadi COVID-19 ini nggak pilih-pilih orang nih. Mau kamu hamba Tuhan punya karunia mujizat, disikat juga sama COVID-19, ya kan? Nah, tetapi kemudian ya hamba Tuhan itu informasinya sembuh. Ada yang nggak percaya, ada yang katanya itu sakitnya rekayasa, gitu ya. Lepas dari semua itulah. By the way, lepas dari semua itu, tapi kalau dia sembuh, berarti yang lain pasti akan disembuhkan secara ajaib. Kenyataannya gimana? Kenyataannya nggak semua disembuhkan secara ajaib. Bahkan ada yang meninggal itu, ada yang mati hamba-hamba Tuhan. Nah, tapi kabarnya hamba Tuhan itu sembuh karena kuasa Tuhan, katanya ya. Kita nggak tahu, ada pengobatan, terapi di belakangnya, kita nggak tahu. Kita nggak mau menghakimi, tapi saya mau sajikan fakta ini. Fakta ini saya mau sajikan kepada saudara-saudara untuk saudara-saudara bisa memahaminya. Oke. Nah, itu sebabnya saudara melihat beberapa pendahuluan yang saya sampaikan tadi, saya mau kita memahami mujizat menurut Alkitab secara benar. Nah, malam hari ini saya mau bagikan dua hal saja tentang mujizat, tetapi ada item-item yang lainnya ya. Tapi poinnya dua hal saja tentang mujizat dalam Alkitab. Mari kita lihat ini. Yang pertama, kita mesti pahami di dalam Alkitab, mujizat itu bukan cara, patokan, atau norma yang umum untuk semua kasus. Perhatikan hal ini, saudara ya. Mujizat itu bukan cara, patokan, atau norma yang umum untuk semua kasus. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya, seseorang didoakan seorang hamba Tuhan dan sembuh dari penyakitnya. Misalnya saja taruhlah sakit perut atau sakit gigi. Kalau saya boleh cerita ya, saya pernah pelayanan penginjilan ke Papua. Di pedalaman Papua saat itu ya, itu pedalaman sekali, jauh, kita harus naik mobil lalu jalan kaki, itu jauh sekali saudara ya. Hampir mungkin 2-3 jam jalan kaki ke pedalaman Papua ya, dari pinggir jalannya jalan lagi, itu melewati gunung dan lembah ya. Lewati gunung, turun di lembah gitu dan lain-lain. Jadi pada saat KKR anak ya, KKR anak di lapangan ya, itu ada dokumentasinya di Facebook saya kalau saudara lihat di Facebook saya. KKR di lapangan saya doakan anak-anak ya, ada satu anak yang maju, siapa yang sakit? Dia maju. Lalu saya tanya, "Kamu sakit apa?" Dia bilang sakit gigi. Saudara tahu sakit yang buat saya menyerah ke dokter itu sakit gigi. Jadi saya sendiri yang sering sakit gigi gitu ya. Ngelihat ini orang anak mau didoakan sakit gigi. Saya kayak nggak percaya ini bisa sembuh ini. Saya mungkin lebih percaya kalau dia mungkin lumpuh, saya doakan mungkin bisa berjalan. Saya lebih percaya itu loh saudara kadang. Daripada sakit gigi didoakan sembuh.
Jadi waktu itu saya rasa lucu, tetapi apa mau nggak mau, udah maju altar call banyak anak, dan ada tim lain yang mendoakan, saya termasuk doakan anak ini. Jadi saya mendoakan anak ini, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bla bla bla. Setelah acara doa itu, ya, lalu kami suruh duduk dan kami tanya, siapa yang sembuh? Mereka angkat tangan. Saya nggak tahu ini sembuh atau tidak, karena kan tidak ada verifikasi medis ya, namanya di pedalaman. Tapi paling tidak anak ini angkat tangan. Lalu dia maju ke depan, ditanyain sama kakak pembina yang lain, kamu sakit apa tadi? Sakit gigi. Didoakan sembuh. Saya nggak tahu ini anak bohong atau mungkin sugesti atau bagaimana, tetapi kenyataannya dia sembuh. Padahal saya sendiri, kalau mau jujur, cukup meragukan dia sembuh dari sakit gigi atau enggak. Tapi dia faktanya begitu. Nah, oke. Kembali ke poin saya gini. Jadi, misalnya ada orang sakit perut atau sakit gigi, lalu didoakan seorang hamba Tuhan. Kalau orang itu sembuh secara ajaib karena mujizat Tuhan, maka yang saya mau tekankan adalah itu nggak bisa jadi patokan. Itu nggak bisa jadi cara sembuh dari sakit perut atau dari sakit gigi. Itu nggak bisa jadi patokannya. Itu yang saya maksud, mujizat itu bukan norma, cara, patokan umum untuk semua kasus. Jadi kalau saya doakan seorang anak sakit giginya sembuh, walaupun tidak bisa diverifikasi medis ya, dan itu kan sakit gigi sulit diverifikasi. Gimana diverifikasi ya? Kalau kanker mungkin bisa di kemo, di ronsen atau apa. Kalau sakit gigi gimana coba? Kecuali orang itu jujur atau enggak aja kan. Nah, tapi paling tidak kalau saya doakan orang terus sakit giginya sembuh, itu enggak bisa jadi patokan saya untuk doakan semua orang yang sakit giginya datang ke saya doakan pasti sembuh. Enggak bisa. Nah, itu yang saya maksud di sini. Mujizat itu bukan cara, patokan, atau norma umum untuk semua kasus. Itu adalah mujizat di saat yang insidentil. Saat itu terjadi. Belum tentu saya doakan orang di tempat lain sembuh. Sakit giginya atau sakit yang lain. Satu kali saya juga di Papua, di desa yang berbeda, mendoakan, tentu bukan saya sendiri ya, dengan tim yang ada, kami mendoakan orang, ya, seorang ibu yang lumpuh setengah badannya, katanya nggak bisa bergerak tangannya. Lalu kami doakan dan dia bergerak. Ya, mujizat terjadi, dia jalan lompat-lompat. Ya. Tetapi kalau di sini di rumah sakit saya doakan orang, orangnya meninggal. Nggak sembuh gitu ya. Ada banyak orang yang saya doakan, ada yang meninggal. Gitu. Jadi maksud saya begini, bahwa mujizat itu insidentil, ya, tidak untuk semua kasus. Jadi didoakan hamba Tuhan dan sembuh, siapapun hamba Tuhannya, itu nggak bisa jadi patokan atau cara sembuh dari sakit perut atau sakit gigi atau dari penyakit apapun. Jadi kita nggak bisa jadikan patokan kesaksian orang disembuhkan karena didoakan hamba Tuhan ini sebagai norma yang bisa berlaku, cara patokan yang bisa berlaku untuk kita atau untuk orang lain. Sebab mujizat itu memang tidak untuk semua kasus. Jadi didoakan hamba Tuhan itu nggak bisa jadi rumusan formula bahwa semua orang yang sakit perut, sakit gigi bisa sembuh kalau didoakan hamba Tuhan itu. Itu nggak bisa jadi norma umum. Ya. Nah, ini yang perlu saudara pahami soal mujizat. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, nggak semua orang sakit itu disembuhkan Tuhan Yesus, benar? Nggak semua. Waktu Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda, kenapa nggak semua orang sakit disembuhkan? Kenapa hanya orang yang lumpuh? Benar ya, orang lumpuh ya di kolam Bethesda. Kenapa hanya orang itu saja? Kenapa nggak orang yang lain disembuhkan, yang orang-orang di pinggir kolam itu? Tapi hanya orang itu yang disembuhkan. Karena memang nggak semua orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Banyak yang disembuhkan memang, tapi nggak semua. Kalau kita mau jujur, lebih banyak yang nggak disembuhkan. Benar nggak? Nggak semua orang mati itu dibangkitkan, benar? Cuma Lazarus dan beberapa orang saja yang dibangkitkan. Nggak semua orang mati dibangkitkan. Saat itu. Bahkan para nabi di perjanjian lama dan para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri, nggak pernah jadikan mujizat sebagai cara patokan atau norma yang umum. Itu hanya untuk sebuah kasus. Dan ada maksudnya pasti. Maksudnya adalah yang kedua, bahwa mujizat itu adalah tanda. Kalau yang pertama tadi, mujizat itu bukan cara patokan atau norma umum untuk semua kasus. Dasar Alkitabnya adalah nggak semua orang disembuhkan Tuhan Yesus, nggak semua orang disembuhkan Rasul Paulus dan nabi-nabi di perjanjian lama. Yang kedua, mujizat itu adalah tanda.
Dasar Alkitabnya apa? Banyak saya sampaikan di sini. Tanda apa dulu? Ada paling tidak 4. Ya. Mujizat itu yang pertama tanda bahwa Yesus benar Mesias datang dari Allah. Yang kedua, mujizat itu menunjukkan bahwa firman Tuhan diteguhkan dengan mujizat itu. Jadi pemberitaan murid-murid, pemberitaan Injil bisa diteguhkan dengan mujizat dan tanda-tanda yang lain. Yang ketiga, mujizat itu adalah mujizat kesembuhan adalah tanda bahwa akan ada kesembuhan sempurna di langit baru, bumi baru. Dan yang keempat, mujizat orang mati bangkit adalah tanda bahwa Tuhan akan bangkitkan semua yang mati pada akhir zaman. Ini yang perlu saudara mengerti soal mujizat. Yang pertama kita lihat, mujizat adalah tanda bahwa Yesus benar Mesias yang datang dari Allah. Yohanes 6 ayat 14, kita tahu semua ayat ini, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi dengan Tuhan Yesus melakukan mujizat, orang-orang bisa melihat bahwa dia benar ini yang datang dari Allah. Nah, ada banyak ayat lain yang menunjukkannya, saya pilih satu ayat ini saja. Cepat saja yang kedua, ya, mujizat sebagai tanda. Mujizat adalah sebuah tanda bahwa firman Tuhan diteguhkan dengan mujizat itu. Markus 16 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi firman diteguhkan dengan tanda-tanda. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan Tuhan pun turut bekerja bersama-sama dengan mereka dan membuktikan melalui keajaiban-keajaiban bahwa pemberitaan mereka benar. Jadi pemberitaan firman Tuhan diteguhkan, dibuktikan dengan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh para pemberita firman, dalam hal ini para rasul. Nah, pada titik inilah kita mengerti mujizat menjadi daya tarik orang datang atau orang percaya kepada Yesus. Benar? Pada titik itu kita mengerti. Dalam Yohanes 6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat. Jadi orang banyak mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nggak heran kalau ada hamba Tuhan yang berkarunia kesembuhan, orang tuh banyak, hamba Tuhan tuh banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak jemaatnya. Atau banyak orang yang dalam tanda kutip kadang mengkultuskan hamba Tuhan tersebut karena melakukan mujizat. Tapi kalau hamba Tuhan yang mengajar firman, kasih pendalaman Alkitab, itu jarang yang sukai, jarang. Tidak semua ya, ada juga yang disukai tapi kebanyakan jarang disukai. Tapi kalau mau disuruh pilih, orang mau jujur, pasti orang lebih suka yang melakukan mujizat. Itu fenomena. Dan itu memang yang terjadi secara faktual. Ya. Karena memang mujizat menjadi daya tarik orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Karena toh itu pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yohanes 6 ayat 2, setibanya di sana banyak orang mengikuti dia sebab mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuatnya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi banyak orang ikut Tuhan Yesus karena melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus buat. Nah, dari sinilah setelah kita mengerti itulah titik di mana banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Dari sini juga kita mengerti memang ada kaitan kesembuhan dengan percaya atau iman. Memang ada kaitannya. Kesembuhan dan percaya atau iman. Tetapi itu bukan patokan umum. Ini yang saudara perlu pahami tentang mujizat. Ya, jadi saya ulangi ya, runutannya, bangunan berpikirnya. Jadi mujizat itu adalah tanda yang meneguhkan firman Tuhan. Lalu pada titik itu, karena mujizat itu tanda yang meneguhkan firman Tuhan, pada titik itu kita ngerti mujizat menjadi daya tarik. Karena itu tanda. Tapi bukan satu-satunya tanda, tapi salah satu tanda yang meneguhkan itu firman Tuhan. Nah, pada titik itu kita mengerti
Mujizat itu jadi daya tarik orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini juga kita ngerti memang ada kaitannya kesembuhan, mujizat dengan percaya atau iman seseorang. Tapi sekali lagi itu pun bukan patokan umum. Itu bukan norma umum, itu bukan cara yang umum juga. Matius 9 ayat 28 kita lihat dulu yang kaitan kesembuhan dengan iman. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Jadi orang langsung percaya, orang bisa sembuh karena percaya, itu poinnya. Dan ada banyak kasus lain lagi di Alkitab. Saya pilihkan beberapa kasus aja ini. Ya, saudara bisa temukan di Injil banyak sekali. Kasus yang lain, Matius 17 ayat 14 sampai selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Tuh, murid-murid nggak bisa sembuhin. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Tuh, yang Tuhan Yesus singgung tidak percaya dan sesat. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, ya anak itu yang kerasukan. Ya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Ya, setannya lari. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, ya, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ya. "Guru, kok kami nggak bisa usir setan? Kok kamu bisa?" Nah, Tuhan Yesus ngomong gini, "Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya." Jadi memang ada kaitan kesembuhan, mujizat dengan iman dan percaya seseorang. Kasus Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, kasus murid-murid menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang-orang, tetapi ada yang tidak sembuh, ada yang tidak dapat mujizat. Tuhan Yesus bilang karena murid-murid kurang percaya. Jadi memang tidak dapat disangkali ada kaitan iman percaya dengan kesembuhan dan mujizat yang dialami seseorang. Nah, tetapi ternyata dijelaskan di situ dalam ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, itu soal yang lain, saya tidak singgung di situ. Tapi poinnya memang ada kaitannya kesembuhan dengan iman dan percaya seseorang. Tapi apakah itu patokan umum? Apakah itu cara yang umum? Apakah itu norma yang umum? Ternyata tidak juga. Karena Rasul Paulus pun ya, dia menghardik iblis yang menggocok dia yang disebut duri dalam daging itu ternyata tidak bisa. Nah, 2 Korintus 12 ayat 7. "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tuh, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Nah, ada yang banyak tafsirkan ini adalah sakit matanya Paulus. Ada banyak yang tafsirkan yang lain ya, saya nggak usah bahas di sini. Tapi intinya ada sesuatu yang dialami Rasul Paulus, ya. Kemudian Rasul Paulus minta sama Tuhan, bahkan sampai 3 kali, supaya hal itu disingkirkan. Itu poinnya, disingkirkan dari Rasul Paulus. Tapi Tuhan jawab apa? "Tetapi jawab Tuhan kepadaku," kata Rasul Paulus, "cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi poin saya gini, apakah Rasul Paulus kurang percaya? Apakah Rasul Paulus kurang beriman ketika dia minta sampai 3 kali? Ayat 8 itu perhatikan, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan." Saudara berani bilang Rasul Paulus imannya kurang? Saudara berani bilang Rasul Paulus percayanya kurang? Nggak seperti percaya orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus masih ada di bumi? Nggak seperti imannya wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus, ujung jubah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan kamu, pergilah dengan selamat." Apakah iman Rasul Paulus kecil dan tidak sebesar iman-iman yang orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus masih ada di muka bumi?
Apakah seperti itu? Tentu tidak. Jadi maksud saya gini, memang ada kaitan kesembuhan dan mujizat dengan iman dan percaya, tapi itu bukan patokan umum. Karena ada kasus di mana Rasul Paulus meminta kepada Tuhan dengan iman dan percayanya yang sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Artinya Tuhan tidak melakukan mujizat, Tuhan tidak mengadakan kesembuhan kepadanya. Bahkan Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Makanya Rasul Paulus kemudian mengklaim imannya atau menyatakan imannya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apakah berarti kuasa Kristus turun menaungi aku berarti mujizat terjadi, utusan iblis lari? Enggak. Makanya di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau yang ada sekarang, percaya Tuhan Yesus. Disodor-sodor minyak-minyak. Lalu nanti kamu dapat rumah, kutuk rumah akan kutuk tidak punya rumah akan dihilangkan, dan lain-lain. Ya. Jadi semuanya dibuat mujizat, semuanya dibuat kesembuhan. Sakit apapun pasti sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ya. Tapi ingat, itu bukan patokan umum. Nah, jadi saudara bisa ngerti kan sekarang? Kenapa ada yang didoakan sembuh, ada yang didoakan tidak? Oh, jangan lalu kita bilang yang didoakan itu tidak beriman, atau yang mendoakan tidak beriman, yang mendoakan tidak diberikan karunia. Hei, Rasul Paulus punya karunia loh. Sapu tangannya Rasul Paulus itu dipegang orang, ya dikibas-kibaskan di depan orang, sembuh loh, sapu tangannya doang loh. Jadi Rasul Paulus itu punya karunia kesembuhan, tapi ketika dia minta sama Tuhan untuk kesembuhan dirinya, dia sendiri tidak disembuhkan, tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena memang iman percaya, walaupun berkaitan dengan kesembuhan, itu bukan norma yang umum. Saudara bisa paham sekarang? Amin. Nah, itu yang saudara mesti ngerti. Jadi sekali lagi, kesembuhan memang berkaitan dengan iman percaya, tapi bukan patokan umum. Oleh sebab itu Tuhan mau orang percaya melihat mujizat secara benar. Yang buat kita orang Kristen kuat bukanlah mujizat, tetapi pengharapan di dalam penderitaan. Yang umum itu bukanlah mujizat. Yang umum adalah bertahan dalam penderitaan. Itu yang umum. Mujizat itu khusus, insidentil, tidak umum. Tetapi yang umum adalah bertahan dalam penderitaan. Artinya apa? Praktisnya gini, walaupun sakit, saya tetap percaya dan bertahan, karena saya tahu di langit baru, bumi baru, tidak akan ada lagi penderitaan itu. Itulah pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Jadi kalau sakit penyakit kita nggak disembuhkan oleh Tuhan, jangan lalu saudara menjas diri saudara, saya kurang beriman, saya kurang percaya. Tidak. Rasul Paulus pun mengalami begitu. Maka yang diperlukan adalah pengharapan di dalam penderitaan. Itulah yang umum, saudara. Salah satu contoh pengharapannya adalah walaupun saya sakit, walaupun saya alami penderitaan ini, saya percaya dan bertahan. Karena saya tahu semua ini akan berakhir di langit baru, bumi baru, di kerajaan Bapa yang kekal di sana. Amin, saudara. Nah, kita bisa baca di 1 Petrus 3 ayat 14-15. Kita baca bersama-sama yuk. Ayo. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Perhatikan, kamu harus menderita karena kebenaran. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Apa yang diminta? Pertanggungjawaban apa yang diminta? Mujizat? Bukan. Tetapi pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini biasa ayat dipakai untuk apologetika juga. Ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya jelas sekali. Orang-orang tuh seperti gini. Bertanya, sederhananya gini ya. Orang-orang tanya, kenapa sih orang Kristen tuh ngotot percaya kepada Tuhan Yesus walaupun dianiaya? Kenapa kamu bisa tahan dalam penderitaan? Mendingan kamu nggak usah percaya Tuhan Yesus, kamu nggak akan menderita. Tapi kenapa kamu percaya Tuhan Yesus walaupun menderita?
Nah, itulah yang kamu harus siapkan pertanggungjawabannya. Bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus walaupun saya menderita karena saya punya pengharapan. Nah, pengharapan di dalam penderitaan itulah yang umum, itulah yang penting, saudara. Jadi mujizat itu memang berkaitan dengan iman dan percaya, tapi bukan patokan umum. Yang umum adalah bertahan dalam pengharapan. Bertahan di dalam penderitaan. Dan karena dengan bertahan dalam penderitaan, kita punya pengharapan yang pasti akan kehidupan yang lebih baik di langit baru dan bumi baru. Amin, saudara. Itulah yang umum. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu hal yang penting tentang mujizat? Yang ketiga, mujizat kesembuhan adalah tanda bahwa akan ada kesembuhan sempurna di langit baru, bumi baru. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam dunia teologi ini masih cukup diperbincangkan, apakah nanti di langit baru, bumi baru masih ada penyakit? Kalau nggak ada, kenapa disebut pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa? Apakah bermaknanya, figuratifnya itu seperti apa? Ya, hurufiahnya seperti apa? Itu jadi perbincangan di dunia teologi. Tetapi yang pasti begini, bahwa ada kesembuhan sempurna di langit baru, bumi baru. Apakah itu bisa diartikan nanti ada sakit tapi sembuh, tidak menderita, ya, dan lain-lain, itu biarlah jadi misteri, saudara. Tapi Alkitab jelas menuliskan ada daun pohon-pohon dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 21 ayat 4 mempertegas semua itu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ya, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah pengharapan yang umum. Dan saya mau kasih tahu, yang buat orang Kristen bertahan bukan mujizat. Yang buat orang Kristen bertahan adalah karena dia punya pengharapan di dalam penderitaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Walaupun kita tidak alami mujizat spektakuler, tapi kita percaya karena kita punya pengharapan akan kehidupan yang lebih baik di dunia baru yang Tuhan janjikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Wahyu 21 ayat 4 berkata gini, ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan apapun tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Jadi itulah yang membuat kita berharap saat ini. Dan itulah yang membuat kita bertahan. Dan itulah yang kita pertanggungjawabkan. Makanya Rasul Paulus dalam kemegahannya, dia tidak bermegah atas mujizat-mujizat. Yang dia megahkan adalah, aku memberitakan Yesus yang disalibkan. Kemegahannya adalah pada Yesus yang disalibkan, pada Yesus yang menderita. Kenapa Allah jadi manusia dan rela menderita? Itulah kemegahannya di situ. Jadi bukan soal mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tetapi soal pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang rela melewati penderitaan untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Rasul Paulus pun mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi, dan sehingga dia bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Artinya dia siap menderita untuk Tuhan karena ada pengharapan di balik semua itu. Oke, yang terakhir. Mujizat. Yang keempat ya, mujizat orang mati bangkit itu adalah tanda bahwa Tuhan akan bangkitkan semua yang mati pada akhir zaman. Yohanes 5 ayat 28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sekali lagi, mujizat bukan norma, bukan cara, bukan patokan umum. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dan beberapa hamba Tuhan dalam sejarah berdoa orang mati dibangkitkan, itu bukan patokan umum. Kita nggak bisa kemudian jadikan itu patokan umum ketika misalnya seorang hamba Tuhan doakan mayat, kemudian mayat itu bangkit, lalu kemudian semua orang yang didoakan oleh hamba Tuhan itu jadi bangkit. Tidak, saudara, itu bukan patokan umum. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada mujizat orang mati bangkit, itu adalah tanda
bahwa Tuhan Yesus akan bangkitkan semua orang yang mati pada akhir zaman. Entah itu baik, entah itu jahat. Yang jahat tentu akan dihukum, yang baik dibangkitkan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, kasih pelajaran malam hari ini, saudara. Yang pertama bahwa mujizat itu bukan cara patokan norma umum untuk semua kasus. Yang kedua, mujizat itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Yesus benar Mesias yang datang dari Allah. Yang kedua, tanda firman Tuhan diteguhkan dengan itu. Yang ketiga, tanda bahwa mujizat adalah tanda bahwa ada kesembuhan sempurna di langit baru, bumi baru. Dan yang keempat, mujizat orang mati dibangkitkan adalah tanda bahwa Tuhan akan bangkitkan semua orang mati pada akhir zaman. Saya berharap ini meneguhkan kita semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita soal mujizat, ya, dan menjawab pertanyaan, kenapa kita nggak bisa tengking COVID-19? Bukan nggak bisa, karena itu memang bukan patokan umum. Makanya ada hamba Tuhan yang tengking COVID-19 dalam nama Yesus sebelum Paskah akan berakhir. Nggak bisa-bisa kan? Karena bukan patokan umum. Jadi sangat penting memahami mujizat dengan benar. Kalau tidak, ya kita nanti bisa jadi orang-orang yang tidak menjalani kekristenan dengan benar seperti yang Alkitab ajarkan. Dan di dalam semuanya pesan yang penting bahwa mujizat bukan yang umum, tetapi yang umum adalah bertahan dalam penderitaan. Dan kita diminta memberi pertanggungjawaban jawab tentang pengharapan kita di dalam penderitaan itu. Kenapa sih orang Kristen bisa tetap percaya walaupun menderita? Itu yang bisa kita sampaikan. Itu yang kita pertanggungjawabkan kepada banyak orang. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian lewat pemahaman singkat tentang mujizat ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya.